Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama kakak Dwi. Di sini kakak dari Poltekkes Kemenkes Tanjung Pinang bersama teman kakak namanya Kak Tasya. Hai Kak Tasya. Nah, pada kali ini kita akan membahas mengenai penyuluhan anti korupsi. Baiklah, untuk tidak memperpanjang waktu, kita silakan Kak Tasya untuk menyampaikan materinya. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Baik Kak. Baiklah, langsung aja kita mulai ya. Ya, Kak. Kali ini kami dari kakak-kakak Poltekkes Kemenkes Tanjung Pinang akan melakukan penyuluhan mengenai pendidikan anti korupsi. Kita mulai saja ya, Dek. Ya, Ya, Kak. Kak. Pertama, ada yang tahu nggak apa itu anti korupsi? Tidak. Gak ada yang tahu ya? Tidak. Ya udah. Anti korupsi adalah kebijakan untuk mencegah dan menghilangkan peluang bagi berkembangnya korupsi. Pencegahan yang dimaksud itu adalah bagaimana meningkatkan kesadaran individu untuk tidak melakukan korupsi. Ada yang paham? Tidak. Next. Nah, di sini kita akan membahas mengenai nilai-nilai anti korupsi. Nilai-nilai anti korupsi itu pertama ada kejujuran. Kejujuran adalah sifat jujur, ketulusan hati, dan kelurusan hati. Contoh dari sifat jujur ada yang tahu nggak? Tahu. Apa yo? Kalau mama bilang kamu puasa Kak, Ya, pinter. itu tas udah jujur Kak. Ya. Bokok-bokok. Contoh dari sifat jujur itu berkata benar dan tidak berkata bohong seperti yang dibilang adik Gia tadi. Contoh lainnya tidak mencontek saat ujian. Next. Yang kedua itu ada namanya kedisiplinan. Kedisiplinan itu artinya tata tertib, taat kepada peraturan. Disiplin itu menjadi kunci sukses bagi nanti adik-adik di masa depan. Jadi dari sekarang belajarlah untuk disiplin ya. Ya Kak. Contoh dari disiplin itu apa saja? Ada yang tahu? Afrina mau jawab? Saya Kak. Contohnya, Ya, contoh disiplin itu seperti tidak terlambat datang ke sekolah. betul. Terima kasih Afrina. Iya, aku tadi tak tepuk tangan. Contoh lainnya itu taat pada peraturan. Misalnya memakai seragam yang sesuai seperti hari ini hari Sabtu ini pakai baju olahraga ya. Ya, Kak. Next ada tanggung jawab. Yang ketiga itu namanya tanggung jawab. Tanggung jawab itu berasal dari kata tanggung dan jawab. Tanggung itu artinya beres, tidak perlu khawatir. Sedangkan tanggung jawab itu keadaan wajib menanggung segala sesuatunya atau fungsi menerima pembebanan sebagai akibat pihak sendiri atau orang lain. Nah, di sini ada macam-macam dari contoh pelaku tanggung jawab. Salah satunya melaksanakan dan menyelesaikan tugas sekolah secara sungguh-sungguh. Yang kedua itu menepati janji. Dan yang ketiga, menerima akibat dari perbuatan yang telah kita perbuat. Yang keempat adalah keadilan. Keadilan sendiri berasal dari kata adil, yang artinya sama berat, tidak memihak pada satu pihak manapun, dan berpegang teguh pada kebenaran. Ada yang tahu contoh dari adil? Nopi, tadi Nopi nak jawab Kak. Pak ada Nopinya. Rukun dan damai Kak contohnya Kak. Ya, pinter. Benarlah. Aku tak mau lah. Contoh lainnya itu ada melaksanakan hak dan kewajiban secara seimbang, serta tidak memilih atau tidak pilih kasih. Tuh kalau punya istri buka. Lanjut ya, nilai anti korupsi yang kelima itu ada namanya keberanian. Keberanian itu artinya mempunyai hati yang mantap dan rasa percaya diri yang besar yang ada di dalam dirinya dalam menghadapi bahaya apapun.
dan sebagainya. Keberanian ini adalah tindakan untuk memperjuangkan sesuatu yang diyakini kebenarannya. Contohnya itu, Kak, mau jawab? ya, Silakan Novi. mau menghadapi semua tantangan Kak. Ya, pinter. Apalagi ada yang tahu? Rasa kamar maya harus berani Kak. Boleh. Pinter. Tapi udah jawab. Selanjutnya, contoh lainnya itu mau mengemukakan pendapat di depan umum. Contoh lainnya ada juga mampu mengendalikan rasa takut serta mau menghadapi tantangan baru. Nah, nilai yang keenam itu ada namanya kepedulian. Kepedulian itu berasal dari kata peduli, yang artinya mengindahkan, memperhatikan, dan menghiraukan. Kepedulian bermakna berperilaku dan memperlakukan orang lain dan lingkungan sekitarnya sehingga bermanfaat bagi semua orang. Nih, berikut ada contoh-contoh dari kepedulian. Contoh pertama yaitu bekerja sama, mau berbagi suatu hal, baik makanan, kok bisa temennya ada yang minta, nggak boleh pelit-pelit ya dia, harus bagi-bagi. Nanti dia lapar Kak. Yang ketiga ada menghargai dan menghormati hak orang lain. Nah, nilai yang ketujuh itu ada nilai kerja keras. Ada yang tahu kerja keras apa? Kerjanya keras Kak. Jadi kata kerja itu bermakna kegiatan melakukan sesuatu yang dilakukan untuk mencari nafkah. Sedangkan keras itu berarti gigih atau bersungguh-sungguh sepenuh hati. Jadi bekerja keras adalah melakukan sesuatu secara bersungguh-sungguh. Nanti kayak nyontek kan Kak, sungguh-sungguh. Bukan, itu namanya bertindak curang. Ada yang tahu contoh kerja keras gimana? Kayak duit. Yang tahu nanti dapat hadiah loh. Mau. Coba jawab. Papa mama kerja keras Kak, cari duit. Demi siapa? Demi kami beli Ya. susu. Contohnya yang Hadiahnya pertama. mana? Sebentar ya di akhir. Contohnya itu pertama pantang menyerah. Misalnya kalau buat tugas sekolah nih, nggak boleh sebentar-sebentar capek lah nggak mau ngerjain, nggak boleh kayak gitu ya. Yang kedua itu tekun. Kalau belajar itu jangan males-malesan, biar pinter juara satu. Yang ketiga itu bersungguh-sungguh. Nilai ke-8 adalah kesederhanaan. Kesederhanaan itu artinya sederhana, bersahaja, tidak berlebih-lebihan. Sedang kesederhanaan itu adalah sikap dan perilaku yang tidak berlebihan terhadap suatu benda, tapi lebih mementingkan tujuan dan manfaatnya. Ada yang tahu nggak contoh-contoh sederhana kayak apa? Tapi nggak jawab apa tuh? Bersyukur Kak. Ya, Kita harus betul. selalu bersyukur dan menghargai setiap hal yang kita miliki. Apalagi? Oke. Dia jawab tuh. Udah. Betul yang dikatakan Novi. Ada lagi contohnya yang kedua itu adalah hemat. Misalnya kalau matikan TV apabila nggak ada yang nonton atau nggak perlu. Ketiga itu ada rajin menabung, sisihin duit jajannya yang dikasih ibu biar bisa untuk beli sesuatu yang lebih penting, nggak boleh boros. Yang terakhir ada juga rendah hati. Rendah hati itu artinya tidak sombong, nggak boleh terlalu meninggikan diri kita. Nah, ini masuk ke nilai yang terakhir namanya kemandirian. Kemandirian adalah kemampuan untuk mengarahkan dan mengendalikan diri sendiri dalam berpikir dan bertindak, serta merasa tidak bergantung kepada orang lain. Contoh dari kemandirian ini misalnya percaya dan mampu pada diri sendiri. Misalnya saat di kelas jangan malu untuk menjawab. Misalnya nih kayak kakak tadi nanya kan, ada yang tahu apa contoh mandiri, pasti kan dijawab kan. Itu tandanya kita orang mandiri. Yang kedua itu mampu mengatur dirinya sendiri. Misalnya kita mampu mengatur jadwal kegiatan sehari-hari,
tahu waktu kapan harus istirahat, kapan harus bermain bersama teman-teman ya. Iya Kak. Begitu juga belajar juga jangan terlalu serius. Jangan terlalu diforsir, nanti bisa Apa stres. itu di forsir Kak? Jangan terlalu berlebihan. Oh. Oke, sekian materi kakak mengenai pendidikan anti korupsi. Apakah masih ada yang kurang paham atau masih ada yang ingin bertanya? Tidak. Baik ya kak, Adia. Iya Kak. Baiklah, terima kasih ya atas perhatiannya di Adis. Oke, Kak. Saya kembalikan kepada moderator Kak Dwi. Silakan Kak Dwi. Baiklah, terima kasih untuk Kak Tasya. Sekarang kita masuk ke sesi pertanyaan ya. Ya, untuk 2 orang lagi ya. Tadi satu hadiah udah didapat oleh Gia. Nah, sekarang ada yang tahu nggak nilai-nilai anti korupsi tadi yang sudah disebutkan oleh Kak Tasya apa aja? Sebutin beberapa yang tahu. Kak. Ya, Novi. Pertama tanggung jawab Kak. Kedua disiplin. Ketiga keberanian. Kesederhanaan. Terima kasih Novi, pintar. Pertanyaan lagi, siapa yang bisa menjawab? Apa itu contoh kejujuran? Kejujuran, nah ya. Contohnya, Silakan Afrina. kejujuran tuh contohnya kan Kak. Ya. Di saat orang tua tanya, apakah udah tidur siang? Jawabnya dengan jujur, nggak boleh bohong. Karena bohong itu dosa. Dosa Kak bohong. Ya, bagus. Terima kasih Afrina. Baiklah Kak Dwi, langsung saja dibagikan hadiahnya kepada yang sudah menjawab tadi. Ini untuk Gia ya. Ini yang kedua. Terima kasih Kak. Tidak yang itu. Dan yang ketiga untuk Afrina. Oke. Baiklah, sekian penyuluhan mengenai pendidikan anti korupsi. Semoga adik-adik dapat mengerti dan dapat mengaplikasikan dalam kegiatan sehari-hari. Baik Kak. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.